Tonton video ini hingga habis karena nanti di akhir video bakal ada sesuatu yang spesial. Hai and welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu, dan kali ini kita akan merakit PC yang sudah banyak diminta oleh kalian nih para penonton, yaitu dengan budget 5 jutaan. Cuman ya gimana ya, kalau ngomongin rakit PC ini zaman sekarang memang agak susah ya, karena harga lagi pada naik, kebanyakan miner. Jadi kali ini kita akan merakit PC yang tanpa VGA. Ya, kita rakitnya mungkin sedikit minimalis dan ya mungkin agak-agak pricey ya. Jadi ini middle range yang dia itu mungkin bisa dibilang cukup bagus kalau mau kalian upgrade ke depannya. Jadi kayak nggak usah terlalu banyak yang dirubah gitu loh. Oke, jadi kita akan perkenalkan untuk komponennya. Yang pertama, kita menggunakan kita menggunakan prosesor dari Intel i3 10100 4 core dan juga 8 thread. Untuk motherboardnya kita pakai motherboard dari Asus H410, yang mana motherboard ini itu sudah soket LGA 1200, yang mana ini sudah soket baru dan dia itu harganya terbilang murah ya, karena di soket LGA 1200 ini rata-rata memang harganya cukup pricey, mungkin ada yang hingga 2 juta ke atas atau 3 juta ke atas. Sedangkan untuk motherboard ini harga saat ini ya, ini kita record tanggal 10 dan 10 Maret 2021, itu harganya sekarang ada di angka 1.090.000, itu di toko kami. Next, kita pakai RAM dari Hynix yang 8GB DDR4, terus kita juga ada SSD 128GB dari Ace Power, kemudian power supply kita pakai power supply kecil ya. Ini untuk power supply-nya kita pakai dari Armageddon yang Voltron Bronze 235FX. Ya ini memang kecil ya untuk power supply-nya, cuman mungkin ya untuk kalian nih masih belum mau upgrade power supply-nya tapi mau pasang VGA mungkin 1050 itu sudah bisa. Tapi untuk long term memang baiknya kalian upgrade di 400 atau 500-an lah. Dan yang terakhir kita ada casingnya. Nah ini casing yang cukup gimana ya, unik lah. Ini casing cukup unik karena ini casing dari Sigmatech OMG yang aqua. Jadi warnanya itu warna-warna aqua ya, warna biru muda atau biru-biru langit. Kasih contoh dah, kasih lihat dah. Sudah diambilkan, terima kasih mas. Ya jadi seperti ini untuk tampilan casingnya. Casing ini mungkin agak-agak pricey ya. Jadi kalau mau menghemat sedikit dan mirip-mirip ya, cari warna juga bisa ke DLM, dia harganya ada di 500-an. Kalau ini casingnya ada di harga 650 di toko kami ya. Jadi jangan salah, jangan loh kok harganya nggak 650 ya, soalnya bukan toko kami tuh. Kalau di toko kami pasti segitu. Cuman kalau kalian nontonnya ini tahun 2022 mungkin bisa berubah harganya. Ya jadi kayak gitu aja sih ya, nggak terlalu banyak ya. Kita memang cukup minimalis untuk rakitan kali ini, dan total dari rakitan ini itu sudah 4.999.000 atau 5 juta rupiah. Dia ini juga begini, kalau mau di upgrade itu sudah enak, sudah nggak terlalu banyak yang diganti, hanya paling ganti ke power supply atau tambah di RAM-nya atau mau menambahkan VGA. Dan untuk VGA-nya juga VGA yang tertentu ya, karena kita power supply cuma 235 ya, sekitaran 170 hingga 240 volt ya untuk tenaga dari power supply ini sendiri. Terus kalian juga kalau mau kasih liquid cooling yang 240 itu masih bisa ya di casing ini. Ini juga lebar, mau kalian tambahin fan juga bisa. Jadi ini memang belum ada fan-nya. Jadi ya sudah seperti ini apa adanya. Dia mungkin bisa dibilang menang dari desain warna dan juga di bagian depannya. Jadi emang untuk desainnya cukup menarik ini ya. Ada gambar panda-pandanya. Ini juga. Oh ini ada tulisannya play with me senpai. Luwe. Astagfirullah. Ya jadi kayak gitu ya, simple 5 jutaan at least dapat segini. Dan seenggaknya memang ini yang kita buatnya bertujuan untuk upgrade ke depannya itu sudah oke gitu loh. Dan kali ini juga kita akan mereviewnya menggunakan live cam ya. Kita nggak akan record di dalam gamenya langsung, kita nggak akan pakai software record, kita akan langsung dari kameranya supaya nggak ada penurunan performa, karena ya kita nggak ada VGA gitu loh. Mau apa gitu loh, mau sambil record nanti malah terlalu berat gitu loh kalau kita pakai prosesor doang gitu. Takutnya supaya nggak ada penurunan performa lah. Nggak usah lama-lama, nggak usah banyak bacot ya. Kita akan langsung mulai mereview. Oke, jadi sekarang kita sudah ada di PC rakitan kita ya.
Ini kita pertama akan cobain Genshin Impact. Ya memang kira-kira beginilah ya untuk gambarnya, untuk grafiknya memang agak-agak gimana ya nyebutnya ya. Ya agak-agak busuk lah. Enggak. Maksudnya agak-agak blurry. Jadi kita emang pakai render resolutionnya di 0,6 dan resolusinya kita pakai yang 720. Otomatis jadi window ya kalau di Genshin. Oke, kita akan coba gini aja. Kita coba naikin pelan-pelan 0,8. Apa dia di 60 fps atau enggak? Dan hasilnya ternyata enggak. Ya, jadi ada penurunan. Ya, ini ada di 60, cuman dia nggak stabil gitu. Jadi dia masih bisa turunnya di 48 fps, tapi masih playable. Kalau misalkan kalian memang mau yang agak-agak gimana, gambarnya itu agak clear, itu masih oke. Tapi kalau misalkan kalian naikkan nih ke 1 ya, jadi jelas nih kan. Ya dia sudah nggak di atas 50 lagi ini ya. Dia udah turunnya ke ke 40-an fps. Jadi ya masih playable, masih enak. Kalau misalkan kalian oke dengan fps gini juga nggak masalah. Tapi kalau memang agak-agak kurang enak gitu ya, lebih suka 60 ya, kalian bisa pakai di 0,6 atau 0,8 gitu. Sekalian kita cobain ya untuk combatnya, apakah ada frame drop yang parah atau enggaknya. Oke, ini udah di combatnya ya, kita pakein yang baru nih, kita pakai Hu Tao karena saya nggak ada Primo game buat gacha ya. Jujur nih, habis soalnya. Ya memang untuk FPS-nya ternyata ada penurunan di 40-an FPS ya. Jadi gimana ya, bisa dibilang ini kurang stabil, cuman masih oke untuk performanya sendiri. Karena di FPS di atas 40 itu masih terbilang playable. Bahkan di 30 itu masih playable ya. Jadi jangan salah paham dulu, jangan karena dia ada di 30 FPS, wah ini nggak enak nih, nggak playable. Nggak juga sih. Itu masih bisa gitu loh. Apalagi kalau kalian main di konsol ya, misalnya ada yang nyobain konsol juga dulu itu masih belum ada di 60 FPS, masih di 30-an FPS dan buktinya masih bisa main kan ya. Seperti itu. Itu tadi kita ada di settingan yang 1. Lupa diganti ya ternyata. Jadi ada di 1 sekarang nih ya. Jadi kalau di 1 ketika tadi dia ada di dungeon, dia adanya di FPS-nya sekitar 40-an. Berbeda sama yang kita lihat di luar tadi ya, ketika ada di open map-nya. Sekarang kita coba turunin di 0,6 aja yang paling bawah. Gambarnya tapi ngeblur banget gitu loh. Nah, untuk performanya di resolusi 0,6 ini memang jauh ya dari yang tadi karena dia bisa ada di 60-an FPS. Tapi memang ada sedikit penurunan nih ya. Ada sedikit penurunan. Mungkin karena efek. Ini kita coba lagi. Ya ketika ada efek memang dia ada sedikit penurunan, cuman so far dia itu untuk FPS-nya hampir stabil di 60 FPS. Jadi memang kurang lebih seperti itu ya untuk performanya di Genshin Impact. Ya bagus enggaknya memang tergantung dari bagaimana kalian melihat atau menilainya. Untuk dari kualitas grafiknya sendiri dia ya memang agak-agak ngeblur, agak kurang bagus untuk mendapatkan FPS 60-nya. Tetapi ketika naik dikit lah, dia masih di 50-an FPS, meskipun dia nggak menyentuh di stabil di 60, at least masih playable gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk Genshin Impact masih playable dan masih aman. Oke, kita akan lanjut untuk ke game yang berikutnya. Oke, sekarang kita ada di Apex Legends dan ternyata hasilnya tidak memuaskan ya. Ini FPS-nya ada di 27, 28, ya susah gitu loh. Untuk game FPS kalau misalkan main dengan grafik seperti ini itu hampir impossible. Jadi kayak susah banget. Boom. Jadi kayak pergerakannya terlalu terganggu dan lain-lain itu bisa turun sampai ke berapa ini? 24 FPS, sedangkan ini untuk settingannya kita udah pakai yang paling low nih. Ya, ini udah rata kiri semua, resolusinya yang dipakai juga udah low dan gak ada hasil gitu. Jadi untuk Apex Legends kamu masih belum bisa kita taklukkan ya. Oke, jadi ini kita ada di game yang terakhir ya. Kita ada di game CS:GO. CS Global Offensive ya. Mati. Jadi gini guys. Untuk resolusinya kita pakai 1280 x 1024 yang aspek rasionya di 4:3, jadinya seperti ini. Dan untuk advance video settingnya kita matiin semua, kita lowin semua. Dan ya gimana ya, untuk hasilnya sendiri
dia ada di 70-an FPS ya. Sebetulnya masih lumayan. Cuman masih belum bisa dapat di hasil yang cukup maksimal gitu loh. Untuk perbandingan kecil ya, kalau misalkan kalian mainnya Valorant dengan settingan paling low-nya sendiri itu harusnya masih bisa untuk game Valorant ya. Kenapa? Karena masih di bawahnya ini untuk grafik detailsnya itu masih bisa dibilang di bawahnya CS. Bukan bermaksud menyudutkan untuk satu game ya. Jadi untuk grafik detailnya memang lebih simple di Valorant sehingga dia akan gak seberat ini. Jadi untuk kenyamanan bermain, ya saya masih merasakan kenyamanan bermain game ini. Masih bisa karena ya untuk range FPS-nya sendiri start dari kurang lebih 65-an sampai 80-an FPS. Jadi seperti ini ya kira-kira di rakitan i3 10100 ini, dan memang hasilnya nggak sebagus itu dan harganya pun terbilang cukup pricey ya. Dia harga 4.999.000 dengan performa yang memang masih seperti ini. Patut dipertanyakan gitu. Kenapa kok cuman segini doang ya? Kita nggak akan tutup mata, kita nggak akan menyembunyikan fakta bahwa semua komponen harganya lagi mahal banget ya. Karena lagi maraknya para miner ini sehingga harga komponen ini pada naik semua. Impactnya nih ke para gamers yang memang lagi mau upgrade ya, mau upgrade PC, mau rakit PC ya akan seperti ini hasilnya, kesusahan gitu loh. Untuk di rakitan ini sendiri tuh kita mengusahakan untuk membuat PC yang kedepannya untuk di-upgrade itu memang enak gitu ya. Jadi nggak stuck di rakitan ini yang cuman bisa maksimalnya segini doang gitu loh. Ini cukup kalian tambahkan 1050, nggak usah nambahin prosesor, itu sudah enak banget. Karena untuk kemampuan PSU-nya sendiri dia masih cukup ya untuk 1050. Ini masih bisa untuk kalian upgrade ke 1050. Oke, jadi memang kayaknya gitu aja ya untuk reviewnya kali ini. Sorry banget mungkin hasilnya nggak memuaskan karena inilah fakta yang terjadi untuk semua teman-teman atau para gamers khususnya, bahwa saat ini itu nggak worth it buat kalian yang mau ngerakit karena bisa jadi hanya seperti ini yang kalian dapatkan di 5 jutaan. Kalian bisa cari rakitan yang lain, cuman memang posisinya agak nanggung ya. Jadi ini ibaratnya rakitan next gen yang ada saat ini cuman harganya lagi melambung tinggi dan kita ngepresnya di 5 juta. Kasusnya seperti itu. Jadi untuk di next video soon kita akan merakit PC atau kita akan mereview PC yang cukup high ya. Mungkin high bisa dibilang. Mungkin akan kembali ke 3000 series lagi. Jadi tungguin aja untuk next videonya. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini hingga akhir, dan buat kalian yang sudah menonton video ini sampai ke detik ini, kita ada pengumuman bahwa kita sedang mengadakan giveaway untuk merayakan 1000 subscriber kita. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. 1 subscribe itu sangat berguna buat kami karena kita akan lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang mungkin bermanfaat atau kadang gak ada manfaatnya. Jadi terima kasih sekali lagi buat kalian, you are the best man. Jadi untuk keterangan atau deskripsi lebih lanjut mengenai giveaway, kalian bisa kunjungi Instagram kami atau ada di TikTok juga. Kalian bisa lihat, untuk linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika kalian tertarik untuk membeli PC rakitan ini atau mungkin mau upgrade PC atau mungkin mau berkonsultasi mengenai rakit PC, kalian bisa langsung kunjungi link atau nomor WA yang sudah tertera di kolom deskripsi di bawah ini. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.